Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat, Masya Allah. Tadi saya konsentrasi buka buku. Saya kaget ternyata malam hari ini pembahasan darah haid. Saya tidak kira, jadi konsentrasinya yang lain. Baik, Masya Allah. Jemaah salat maghrib, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini, Masya Allah, sebagaimana yang saya sebutkan barusan, pembahasan kita di bab terakhir dalam kitab Toharoh. Setelah ini kita akan masuk dalam pembahasan sholat. Tapi bab terakhir ini adalah termasuk salah satu dari 3 bab yang sulit dan rumit dalam fikih. Karena dalam pembahasan fikih ada 3 bab yang rumit dibahas. Karena seringnya terjadi perubahan dan banyaknya kasus baru dalam 3 bab fikih itu. Yaitu pertama, dalam kitab Toharoh, masalah haid, darah wanita. Ini masalah yang rumit terkait dengan mereka, karena tidak semua wanita sama haidnya, berbeda-beda tergantung kebiasaan mereka. Bahkan ada perempuan yang tidak punya kebiasaan sama sekali, haidnya tidak teratur di setiap bulannya. Ini rumit untuk dihukumi. Ini pembahasan pertama yang sulit dalam fikih. Kemudian yang kedua, termasuk pembahasan yang sulit dalam fikih, masalah riba. Karena banyaknya orang yang mencari cara untuk menghalalkan riba. Jadi setiap waktu ada kejadian baru, yang itu adalah riba tapi dihaluskan lagi caranya. Jadi ini masalah rumit yang kedua. Yang ketiga, masalah talak, perceraian. Ini dalam kitabun nikah, pembahasannya dalam bab pernikahan juga rumit masalahnya. Karena kasus perceraian ini banyak bentuknya, dan setiap waktu berbeda-beda. Ada talak yang jelas, ada talak juga tidak jelas, tapi masuk talak. Kadang ada dari kaum muslimin yang mengucapkannya atau melakukannya, mereka tidak sadar kalau dia sudah talak istrinya. Tidak sadar kalau mereka sudah talak istrinya. Ini 3 bab yang rumit di dalam pembahasan fikih. Di malam hari ini kita mulai dari bab haid, karena ini babnya terpisah-pisah yang rumit ini dalam bab fikih. Bab tentang haid, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, babul haid, bab tentang darah haid. Apa itu haid? Ini kalau di kalangan perempuan tentunya sudah terkenal. Haid secara bahasa adalah as-sailan, sesuatu yang mengalir. Itu secara bahasa. Adapun menurut pandangan dan istilah syar'i, kalau disebut ini haid, darah haid, maksudnya disebutkan oleh mereka dia adalah damun tabi'ah wajibillah, yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin muhaddadah ma'lumah. Darah haid adalah darah tabiat. Dia jibillah, keluar sebagai fitrah dari seorang perempuan. Setiap wanita yang lahir di dunia ini maka pasti akan mengalami yang namanya haid. Maka yang dibilang dia adalah jibillah, darah penciptaan, yaitu asal penciptaan dari perempuan ada haidnya. Yakhruju min qa'rir rahim, keluar
dari dalam rahim. Dari dalam rahim. Fi awqatin muhaddadah ma'lumah. Di waktu-waktu yang sudah ditentukan dan dimaklumi di kalangan perempuan. Di waktu yang sudah ditentukan, dimaklumi di kalangan perempuan. Ini darah haid. Secara umum, darah yang keluar dari seorang perempuan itu ada 3. Darah yang keluar dari seorang perempuan itu ada 3. Yang pertama tadi, darah haid. Kemudian yang kedua, darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar bisababil wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab kelahiran atau melahirkan. Karena sebab melahirkan. Apakah keluarnya setelah melahirkan atau saat sebelum melahirkan? Itu sudah pembukaan, itu sudah keluar darah. Maka itu sudah dihitung nifas. Sudah dihitung nifas. Ini darah yang kedua. Darah yang ketiga ada namanya darah istihadah. Yang keluar dari seorang perempuan. Ada namanya darah istihadah. Darah istihadah ini berbeda dengan darah nifas dan darah haid. Darah nifas dan darah haid itu keluar dari dalam rahim. Jadi darah terkumpul di rahim, kemudian keluar di waktunya. Demikian pula darah nifas. Tadinya seorang yang hamil itu kan tidak haid, karena darahnya terkumpul di rahimnya untuk makanan bayinya, janinnya. Ketika lahir, maka ini darah tentunya masih banyak sisanya, maka akan mengalir. Ini darah nifas. Yang ketiga ada namanya darah istihadah. Darah istihadah adalah bukan darah haid, bukan darah nifas. Dia darah yang keluar karena adanya urat yang pecah atau putus dari seorang perempuan. Kami ulangi, darah istihadah adalah darah yang keluar bukan dari dalam rahim. Dia keluar dari luar rahim. Sebabnya adanya urat yang pecah dari uratnya, pembuluh darahnya, atau putus. Dan ini banyak bentuknya. Mohon maaf, misalnya darah ini didapat ketika seorang baru menikah, disebut darah perawan. Ini namanya darah istihadah. Atau darah yang keluar karena seorang kecelakaan, misalnya keluar darah, pendarahan dari tempat keluar kencingnya misalnya. Ini namanya darah istihadah. Ini harus dibedakan antara darah istihadah dan darah haid, karena darah haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh suaminya mendatanginya, menggaulinya. Ini hukum yang terkait dengannya. Jadi kita harus tahu. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus tahu. Karena ini terikat hukumnya dengan bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu. Iya, terikat hukumnya. Sementara darah istihadah itu tetap wajib sholat, tetap boleh suaminya menggaulinya, tetap berpuasa di bulan Ramadan, tetap boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat seorang itu haid. Jadi ini nanti harus dibedakan. Harus dibedakan antara 3 darah ini. Dan ini yang kita akan bahas, alhamdulillah, mulai daripada pertemuan kita di malam hari ini. Pertama, sebelum kita baca ketentuan yang disebutkan oleh penulis, seorang yang keluar darah darinya, seorang wanita, itu disebutkan oleh para ulama ada 3 keadaan. Seorang perempuan yang keluar darah darinya itu ada 3 keadaan. Pertama yang mereka sebutkan adalah dia mubtadi'ah, pemula dalam masalah darah. Ini yang dimaksud pemula dalam masalah darah, yaitu dia tidak pernah haid sebelumnya, tiba-tiba keluar darah haid. Nah, ini yang menjadi tanda nanti dia telah usia balik. Keluar darah haid, sebelumnya tidak ada sama sekali yang keluar darinya, tiba-tiba keluar. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang seperti ini, tiba-tiba melihat darah?
Disebutkan di dalam madhab Hanabilah, yaitu pengikut Imam Ahmad, dalam satu riwayat dari mereka, dia cukup tidak sholat sehari semalam. Cukup dia tidak sholat sehari semalam, berarti 5 waktu. Sisanya anggap darah biasa. Itu dalam penukilan mereka. Ya, dalam penukilan mereka, yaitu dia anggaplah darah haid keluar malam hari ini, maghrib. Dia tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat subuh, tidak sholat asar, duhur besok, tidak sholat asar. Setelah itu mandi suci walaupun masih ada keluar darah. Ini dalam madhab Hanabilah. Ini bagi pemula yang baru pertama sekali haid, kata mereka. Ini kata mereka. Artinya kalau dia sudah menikah juga, qadarullah menikah sebelum balik, artinya sebelum haid, menikah keluar darah haid, ya tetap sehari semalam suaminya tidak boleh menggaulinya. Itu hukum yang terkait dengannya. Sementara mayoritas ulama madhab dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan satu riwayat dari orang Hanabilah, dia haid, dianggap haid selama ada darah haid yang keluar. Selama ada darah haid yang keluar di atas sifat dan ciri darah haid. Karena darah haid itu ada ciri dan sifatnya. Pertama, warnanya yamilu ila sawad, merah tapi kehitaman. Itu ciri darah haid. Jadi kalau dia keluar, perempuan kenal. Kalau ini kan pemula, belum tahu dia darah, kan ada ibunya, bisa dia tanya, atau ada saudarinya, dia bisa tanya, ini darah apa? Atau bapaknya, Pak, darah apa ini? Maka ini bapak-bapak harus tahu. Nanti anak tak haid, ya kita bilang, siapa tahu kecelakaan kau tadi. Padahal itu darah haid. Padahal itu darah haid. Jadi harus ditahu. Jadi darah haid itu cirinya merah tapi condong ke hitam. Sebagian ulama fikih bilang dia seperti terbakar. Seperti terbakar. Itu ciri warnanya. Dan dia dari sisi bau, bau. Karena habis tinggal di dalam rahim sebulan, kemudian keluar. Ya, kemudian apa? Keluar, mengalir. Jadi dia bau. Itu ciri kedua dari ciri darah haid. Dikenal. Kata Nabi, damul haid yu'raf. Darah haid dikenal di kalangan perempuan. Ada cirinya. Ciri pertama itu tadi. Ciri kedua, bau. Ciri ketiga, dia di samping bau, kalau mengalir tidak mengental lagi, tidak membeku lagi. Karena sudah membeku dalam rahim, kemudian pecah keluar. Kemudian pecah apa? Keluar. Jadi tidak membeku lagi. Beda kalau darah istihadah, kalau ditampung maka dia akan mengental kembali. Ya, ini 3 ciri dulu terkait dengan darah haid. Jadi dia, kata mayoritas ulama, lihat ciri darahnya. Kalau darah yang keluar seperti tadi cirinya, dia haid. Berapa lama? Selama darah itu ada keluar di atas ciri dan sifat yang disebutkan tadi. Artinya kalau keluar 7 hari, sudah dia tidak boleh sholat 7 hari. Iya, tidak boleh berpuasa kalau di bulan Ramadan. Dan tidak boleh tawaf kalau lagi umroh. Tidak boleh tawaf kalau lagi umroh. Tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya kalau dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah. Dan yang lainnya dari hukum-hukum yang disebutkan. Dan ini pendapat tentunya yang benarnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang darah haid di dalam Al-Quran, kata Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan itu darah kotor, darah najis. Jauhi perempuan saat dia haid. Dan jauhi di sini maksudnya bukan kita tidak tidur bersama dia. Maksudnya jauhi berhubungan badan. Karena Nabi ketika turun ayat ini, ketika turun ayat yang kami baca tadi itu di surah An-Nisa, kata Nabi dalam hadits Anas, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua yang kamu bisa lakukan kecuali nikah. Nikah maksudnya bukan akad nikah, jangan salah paham. Maksudnya jangan masukkan timbanya ke sumur. Paham?
Alhamdulillah, orang dewasa semua kita. Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini pembahasan agak dalam sedikit. Iya, jadi mohon dimaafkan. Iya. Tapi ya kita tidak malu menyampaikan kan ini ilmu. Semua kita butuh. Ini yang benar dari pendapat. Jadi kalau ada perempuan yang baru saja haid, belum pernah sebelumnya, maka lihat ciri darahnya. Kalau di atas darah haid. Berapa lama? Selama keluar darah. Dan disebutkan oleh para ulama, belum ada sampai saat ini seorang perempuan yang haid lebih dari 15 hari. Bahkan mereka pastikan kalau lebih dari 15 hari, maka itu sudah darah istihadah. Pasti ada urat yang pecah atau putus sehingga darahnya selalu keluar. Itu kalau lebih dari 15 hari. Ini berdasarkan tentunya tatabbu wal istiqra'. Mereka meneliti perempuan dari masa ke masa, belum ada yang lebih dari 15 hari haid. Walaupun ada yang dinukil dari kalangan Syafi'iyah, pernah katanya ada perempuan yang haid 17 hari. Lebih dari setengah bulan. Lebih dari setengah bulan. Tapi ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Jadi dia duduk. Ini perempuan pertama. Perempuan yang mubtadi'ah. Pemula dalam masalah darah haid. Yang kedua, ada perempuan yang haid yang mu'tadah. Dia sudah punya kebiasaan rutin. Dalam sebulan 7 hari. Rutin dia. Sebulan 7 hari. 7 hari terus. Maka ini perempuan yang seperti ini ikut kepada kebiasaannya. Kalau ada darah tiba-tiba keluar lebih dari 7 hari dan dia tidak melakukan apapun sebelumnya, maksudnya tidak menahan darah di bulan sebelumnya. Kadang sebagian perempuan kalau dia pergi umroh atau haji, mereka minum apa? Pil penahan darah supaya tidak haid. Supaya tidak haid. Ini akan menyebabkan di bulan berikutnya haidnya berlipat. Haidnya berlipat. Kalau dia melakukan seperti itu di bulan ini misalnya, kemudian haidnya di bulan depan lebih, maka itu terhitung haid. Karena itu sebab karena banyaknya darah dalam rahimnya. Tapi kalau dia tidak lakukan apa-apa, tiba-tiba biasanya 7 hari. Selalu 7 dari awal haid. Sampai saat ini dia selalu 7. Pas menikah, haid. Sudah hari ke-7 dinanti masih keluar. Maka itu bukan darah haid lagi lebih dari 7. Tapi itu adalah darah apa? Istihadah. Yang lebihnya. Maka dia mandi walaupun masih keluar darah, sudah halal bagi suaminya untuk menggaulinya. Ini ketentuannya kalau dia punya kebiasaan. Kalau punya kebiasaan. Ini jenis wanita yang kedua yang keluar darah haid. Kemudian jenis ketiga adalah antakuna mumayyizah. Seorang perempuan keluar darah haid tidak punya kebiasaan. Dia tidak ada kebiasaannya. Kadang 3 hari, kadang 7 hari, bahkan kadang 8 hari. Tidak ada kebiasaannya. Tapi dia mutamayyizah. Dia bisa membedakan warna darahnya. Bisa dia membedakan apa? Warna darahnya. Dia tahu cirinya. Merah, kehitaman. Baunya busuk. Kemudian cirinya lagi, dia tampung, tahan darahnya, tidak membeku lagi. Ini bukan haid kalau yang tidak membeku. Kalau tidak membeku berarti sudah darah haid. Ini 3 ini cukup. Kalau mau tambah ciri keempat. Kalau memang ragu sekali, maka masukkan darahnya di air. Kalau airnya merah, darah haid. Kalau airnya keruh, bukan darah haid. Ini ciri keempat yang bisa dilakukan. Tapi 3 tadi itu sudah cukup sebenarnya bagi seorang perempuan. Jadi kalau darahnya merah kehitaman, bau, terus mengalir terus, tidak membeku dia setelahnya, maka ini darah haid. Seorang perempuan ini, dia tidak punya kebiasaan tapi mumayyizah. Dia bisa bedakan. Maka di sini bukan lihat darah yang keluar, tapi lihat cirinya. Jadi dia lihat apanya? Cirinya. Kalau mengalir terus dan ciri yang keluar bukan lagi darah haid, bukan lagi ciri tadi, maka dia mandi
sholat, dan sudah boleh suaminya menggaulinya. Ini keharusannya. Ini jenis perempuan yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mutahayyirah. Kadang ada perempuan, dia perempuan yang kebingungan, tidak punya kebiasaan, tidak juga bisa membedakan darah. Ini yang rumit. Harus diapain ini perempuan? Iya. Dia tidak punya kebiasaan, tidak teratur. Terus dia juga tidak bisa membedakan darahnya. Yang keluar darinya ada darah istihad atau ada darah haid, tidak bisa dia bedakan darahnya. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia lihat dulu keluarganya. Ibunya kalau haid berapa lama? Dia lihat saudarinya, berapa lama kalau dia haid. Tapi kalau semuanya kacau, ya, kalau ibunya haid 7 hari, biasa, sudah dari muda sampai setelah menikah. Saudarinya juga begitu, maka ikut ke orang dekatnya. Kalau lebih dari 7 hari, bukan darah haid baginya. Tapi kalau semuanya tidak teratur, seperti ada kasus di zaman Nabi. Ada kasus di zaman Nabi. Anaknya Jahash. Semuanya tidak teratur haidnya. Bahkan ada yang keluar setahun tidak pernah berhenti darahnya. Dia datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi menganjurkannya dan mengatakan kepadanya, darah haid kan dikenal. Maksudnya kamu kenali dulu. Kalau kamu bisa kenal, alhamdulillah. Yang kamu kenal itu darah haid, haid. Selainnya bukan. Sekarang ini tidak kenal, tidak punya kebiasaan, tidak kenal darahnya. Apa harus dia lakukan? Maka dia duduk di hari terbanyak kebanyakan perempuan haid. Yaitu misalnya terbanyaknya perempuan haid yang kami nukilkan tadi, berdasarkan penelitian berapa hari? 15 hari. Sudah, dia anggap dirinya haid 15 hari, sisanya tidak haid. Dia sholat, mandi suci dari haid, dan sudah boleh suaminya mendatanginya. Mungkin bisa dipahami, ini 4 jenis perempuan yang keluar daripadanya darah. Ini 4 jenis perempuan yang keluar daripadanya darah. Adapun berapa lama haid dan berapa paling sedikitnya, umur berapa seorang perempuan mulai haid, kita akhirkan di perkataan penulis. Karena beliau sampaikan dulu di sini hal-hal yang tidak boleh dilakukan kalau haid. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan kalau haid. Kata beliau, wa yamna'u asyarata asya. Haid kalau keluar dari seorang perempuan, maka dia menghalanginya dari 10 perkara. Ada 10 masalah, 10 perkara. Kalau seorang perempuan haid, tidak boleh dilakukan ini 10. Kita akan bahas dari 10 ini insya Allah. Pertama, fi'las sholah wa wujubaha. Yang pertama, haram, tidak boleh baginya melakukan sholat dan gugur kewajibannya. Dan gugur kewajibannya. Ini tentunya tidak ada diperselisihkan di kalangan para ulama bahwa perempuan yang haid itu tidak boleh sholat dan gugur kewajibannya. Kalau dia sholat berdosa. Kalau dia sholat malah apa? Berdosa. Karena dia melanggar aturan syariat. Nabi SAW bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Fa'ida akbalatil haidah fada'yas sholah. Kalau datang haid, tinggalkan sholat. Itu kata Nabi. Kalau datang haid, tinggalkan sholat. Kalau ada orang sholat sementara dia haid, apa hukumnya? Melanggar perintah Nabi. Makanya dikatakan apa? Berdosa. Demikian pula, ini ditegaskan juga dalam hadits Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya, kenapa seorang perempuan itu dinamakan kurang agamanya? Kata Nabi, Alaysa idha hadat lam tusolli. Bukankah kalau dia haid tidak sholat? Itulah dibilang kurang agamanya. Karena di setiap bulan dia tidak sholat ketika waktu
haidnya. Jadi kata Nabi, alaisa idza hadat lam tusolli. Bukankah kalau dia haid tidak sholat? Ini juga menunjukkan bahwa orang yang haid tidak wajib baginya sholat, dan kalau dia sholat tidak sah dan berdosa. Kemudian tidak perlu dia qadha. Seorang perempuan yang haid, ketika dia tinggalkan sholat saat dia haid, maka setelah haid tidak perlu dia qadha. Dalam hadits Aisyah juga beliau berkata, nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Itu kalau ada seorang perempuan haid di bulan Ramadan, kan tidak boleh puasa. Tapi harus dia qadha setelah Ramadan di bulan yang lain. Tapi kalau sholat, kata Aisyah, wala nu'maru bi qada'is shalah, kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin kecuali orang Khawarij. Orang Khawarij, para perempuan mereka ganti sholat yang dia tinggalkan saat haid. Tahu orang Khawarij? Itu orang-orang yang ciri umumnya yang dikenal mereka suka memberontak pada pemerintah. Orang-orang yang suka memberontak pada pemerintah yang sah, itu dibilang Khawarij. Dari zamannya Abu Thalib, dari zamannya Ali bin Abi Thalib, bahkan di Utsman dia sudah memberontak. Mereka kalau istrinya haid, dia suruh ganti sholatnya selama haid. Jadi kalau dia haid 7 hari, 7 kali 5 harus dia ganti. Iya. Berapa itu? 7 kali 5. Jadi 35 kali sholat. Rakaatnya itu tadi. Itu mereka. Ini pendapat mereka itu sangat berselisihan, tidak sesuai tentunya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah bentuk kesesatan di antara kesesatan mereka. Jadi ini disepakati, tidak ada perselisihan. Kemudian kata beliau yang kedua, wa fi lasyam. Demikian pula seorang perempuan yang haid tidak boleh berpuasa. Seorang perempuan yang haid tidak boleh berpuasa. Ini juga disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan. Siapa saja yang haid, itu keluar darinya darah haid, di atas ciri dan sifat darah haid, tidak boleh baginya untuk berpuasa. Cuman wajib baginya qadha di bulan yang lain. Wajib baginya qadha di bulan yang lain. Ini disepakati berdasarkan hadis yang kami baca tadi itu, di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf. Seorang perempuan kalau lagi haid, keluar darah haidnya, tidak boleh tawaf di Baitullah. Tidak boleh. Karena ini pernah terjadi di istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berjalan dari Madinah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi haji. Ketika mau sampai ke Makkah, haid. Maka kata Nabi kepadanya, if'ali kama yaf'alul hajj, ghairu alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang haji, hanya saja tidak boleh kamu tawaf. Berarti sa'i boleh. Sa'i boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Tawaf. Ini perempuan yang sedang haid, dan ini disepakati juga oleh para ulama, tidak ada silang pendapat bahwa perempuan yang keluar dari haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini disepakati. Cuma ada masalah yang kadang sebagian ulama kecualikan, yaitu bagaimana kalau tiba-tiba dia haid, belum tawaf, rombongannya sudah mau pulang kalau dia tunggu suci, dan dia tidak akan mampu lagi datang umroh. Hanya ini saja, ini alhamdulillah ada sumbangan. Maksudnya ada yang bantu. Berangkatkan umroh. Dia tidak bisa lagi akan pergi. Sudah tahu begitu? Tidak bisa lagi
pergi. Apakah karena tidak ada lagi biaya, atau nanti tidak ada lagi yang antar, tidak ada mahramnya kalau perempuan, misalnya seperti itu kejadiannya. Ada dari ulama yang mengatakan boleh karena darurat. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat boleh karena darurat. Boleh karena apa? Darurat. Ini kalau sudah di sana. Kalau belum ke sana, belum sampai di sana, ya, maka tentunya tidak dibolehkan kecuali diperkirakan nanti di Madinah misalnya 3 hari, ini dia sudah haid di negerinya. Sudah 3 hari, biasanya dia haid 7 hari misalnya. Oh nanti di Madinah kan bisa 4 hari, kemudian pergi umroh ke Makkah. Kalau dia perkirakan seperti itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan apakah boleh minum obat penahan haid? Maka ini kembali ke dokter. Kalau dokter bilang tidak berbahaya untuknya walaupun dia minum itu, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau dokter bilang akan berbahaya baginya, maka jangan. Jangan diminum. Biarkan saja darah haidnya keluar. Dan kalau memang darurat, boleh. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan la fidyata alaiha, tidak ada denda. Tidak ada apa? Denda. Ini darurat saja. Adapun selain ini, kalau tidak darurat, maka tentunya seorang yang ingin tawaf di Baitullah, syaratnya harus suci dari hadas besar. Seorang yang tawaf di Baitullah harus suci dari hadas besar. Maksudnya junub, tidak boleh orang junub tawaf. Demikian pula orang perempuan yang haid tidak boleh tawaf. Para ulama berselisih kalau hadas kecil. Bagaimana saat tawaf? Kentut. Kita mau keluar ini susah. Iya, karena ramai orang. Ramai orang. Kita kembali juga agak susah untuk melanjutkannya. Apakah dipersyaratkan suci dari hadas kecil? Ini yang diperselisihkan. Dan yang benarnya tidak dipersyaratkan suci dari hadas kecil. Tapi orang tawaf sunnah berwudu. Orang tawaf sunnah berwudu. Karena nanti setelah tawaf dia sunnah untuk sholat di mana? 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka dia berwudu. Tapi anggaplah batal. Dia selesaikan sampai 7 kali, kemudian dia pergi wudu, baru sholat di belakang makam Ibrahim. Itu yang harus dia lakukan. Ini wallahu alam. Ini beberapa perkara yang tidak boleh. Jadi sholat, puasa, tawaf. 3 saja dulu. Karena masalah berikutnya itu hukum membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Ini agak panjang. Kita akhirkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, alhamdulillah. Kemarin itu saya punya utang. Siapa itu? Pekan lalu. Mana pelakunya? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Saya bingung Pak, saya mau kasih kita apa? Ini saya ada tulisan 4. Mau ke apa Pak? Silakan. Kita yang memilih. Ada sifat wudu Nabi, ada semua tentang Ramadan, ada semua tentang darah wanita yang barusan, ada juga hadiah untuk muslimah. Mau ke apa Pak? Saya bingung juga mau kasih apa kita nih. Jadi kita pilih 1, tidak boleh 4. Apa? Oh, wudu. Baik, alhamdulillah. Siapa mau dapat ini 3? Salah satunya. Mudah nih. Tinggal jawab pertanyaan. Saya akan kasih di pertanyaan yang mudah sekali. Kita Pak. Baik, kita. Berdiri. Supaya ditahu. Ada berapa jenis perempuan yang haid tadi Pak? Mudah tuh? 4. Alhamdulillah. Bisa disebut? Pertama? Iya? Salah lagi Pak. Iya?
Ya. Ada berapa bentuk perempuan yang keluar darinya darah haid? Darah haid. Ada berapa? 3. 3. 4 sudah cocok, Pak. Iya. Kita bilang tadi 4, tak? Baik. 4. Pertama. 1 saja, Pak. Saya kasih ke apa yang kita mau. Ya. Lihat dari warnanya. Itu ciri darah, Pak. Tapi kita ambil nih, Pak. Karena keberanian tak. Alhamdulillah. Apa yang kita mau, Pak? Ada 3 ini. Yang ini, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau ini? Siapa yang duluan tadi? Kita. Baik. Bisa disebutkan itu tadi 4. Iya. Keluar karena nifas. Darah haid. Darah istihad dong. Iya, berarti kita tidak paham pertanyaan. Ini jenis darahnya. Saya tanya, Pak, jenis perempuan yang keluar padanya darah. Ini yang kita jawab, jenis darah. Ada darah haid, darah nifas, darah istihadah. Tidak ada hadir? Duduk. Baik, kita, ya. Tidak lihat HP. Berdiri supaya tidak intip. Saya tidak mau kita intip. 1. Mubtadi'ah, pemula. Baik, betul. 2. Yang sudah punya kebiasaan. Betul. 3. Yang bingung, tidak mengetahui sama sekali. 4. Itu yang terakhir sebenarnya itu. Apa? Mumayyiza, yang bisa membedakan darah. Apa kita mau? Ramadan. Aduh, utang lagi kalau begitu, Pak. Yang ini sih, Pak. Ini darah. Semua tentang darah. Yang ini? Oh baik, alhamdulillah. Siapa yang mau ini? Oh gitu. Alhamdulillah. Baik, Pak, alhamdulillah. Kita mau ya. Ini hadiah untuk muslimah. Ambil, Maki. Iya. Langsung siapa yang mau langsung bilang saya. Alhamdulillah. Mau di apa, Pak? Baik, bismillah. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum makan sambil tidur? Kenapa tidur? Ngigo atau apa? Hah? Oh, lagi sakit sambil baring. Tidak apa-apa kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit, iya, kan dia lagi sakit ya, boleh, tidak apa-apa. Hah? Sambil baring, iya, lagi karena sakit. Di luar daripada sakit. Kenapa? Tidur. Itu masalahnya. Kalau tidak ada apa-apa, tetapi kita tidur, apa sensasi? Lebih cepat turun ya. Jangan duduk saja, duduk. Kan nanti orang bilang aneh. Kalau sakit boleh. Kalau kita sakit boleh makan sambil baring. Tapi kalau tidak sakit boleh atau tidak? Makruh. Makruh orang makan sambil berbaring. Karena sandar saja dalam makan itu makruh. Maksudnya makan kita sambil bersandar dengan tangan kita, itu makruh. Itu bersandar, apalagi tidur. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila seorang perempuan haid di bulan puasa, apakah wajib bayar fidyah? Tidak. Seorang yang haid itu tidak ada bayar fidyah. Yang wajib baginya qadha.
qada. Karena ada beberapa golongan yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Seorang haid, seorang nifas, seorang yang sakit, seorang yang safar, seorang yang menyusui, seorang yang lagi hamil, dan orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Ini golongan-golongan yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia sakit, safar, haid, nifas, 4 ini yang wajib baginya qada, tidak fidyah. Wajib baginya qada, tidak fidyah. Safar, sakit, haid, nifas, wajib qada, tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Kemudian golongan berikutnya, siapa lagi tadi? Orang yang sedang hamil atau menyusui. Iya, ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia fidyah atau qada. Apakah dia fidyah atau qada. Iya, dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia qada, tidak fidyah. Kecuali bulan depan tahun depan lagi menyusui, kemudian tahun depan lagi hamil, tahun depannya lagi menyusui, kemudian hamil lagi, maka ini fidyah karena akan bertumpuk kewajibannya. Jadi fidyah. Iya. Kemudian yang tua, orang yang tua tidak bisa berpuasa, dia fidyah, tidak qada. Dia fidyah, tidak qada. Demikian pula Masya Allah yang kita teliti juga terakhir, orang yang sakitnya muzmin, sakitnya tidak diharapkan lagi sembuh. Dia belum tua, tapi sakitnya tidak diharapkan lagi apa? Kesembuhannya, sakit yang berkepanjangan. Maka ini boleh dia fidyah, tidak qada. Fidyah, tidak qada. Jadi dalam pertanyaan ini, haid di bulan Ramadan apakah bayar fidyah, apakah wajib bayar fidyah? Tidak, yang wajib baginya qada. Ini ada pertanyaan kedua, bolehkah menikahkan seorang anak perempuan apabila hamil di luar nikah demi menutupi aib? Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena menikah dalam keadaan hamil tidak sah. Menikah dalam keadaan hamil ada isi di perut, itu tidak sah. Nah, sekarang itu hukum Allah. Tapi kita mau melakukan karena untuk menutup aib. Iya, kita mau menutup aib di manusia tapi melanggar hukum Allah. Itu tidak cocok. Iya, dan itu sebagai hukuman atasnya. Siapa suruh kok? Iya. Begitu. Dan untuk pelajaran juga yang lain. Kalau ini kita amalkan, yang lain tidak berani hamil duluan. Kalau kita amalkan ini syariat. Dan itu hal mudah. Tidak melanggar juga aturan negara. Tidak melanggar juga aturan negara. Karena memang aturan negara juga kalau kita bertanya kepada KUA, tidak boleh menikahkan orang yang sedang hamil. Nanti dia melahirkan baru boleh. Misalnya melahirkan malam ini, besok pagi akad, selesai. Boleh langsung. Boleh langsung. Jadi tidak boleh dilakukan ini apapun alasannya, walaupun untuk menutup aib. Tidak boleh. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang berhak menikahkan anak perempuan apabila ayah kandungnya meninggal? Apakah kakeknya atau saudara dari bapaknya? Kakek dulu ke atas. Kalau tidak ada ke atas baru ke samping. Jadi kan kalau tidak ada bapaknya maka bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya maka bapaknya ibunya. Yang usul dulu ke atas. Kalau tidak ada semua ke atas baru apa? Ke samping. Iya. Ke sampingnya ini pertama saudaranya bapaknya. Kalau tidak ada saudaranya bapaknya maka saudaranya mamanya. Saudaranya mamanya. Itu yang dilakukan. Kalau tidak ada semuanya maka wali hakim. Yang menikahkannya adalah apa? Wali hakim. Maksudnya Pak Imam. Maksud dari wali hakim adalah Pak Imam nikah. Itu wallahu alam. Apa hukum ini ada pertanyaan lagi. Apa hukum bertanya harga pada teman anak di dalam masjid? Harga buku yang dia miliki. Kalau hanya bertanya bukan mau beli, boleh. Masya Allah, saya terlambat. Baik. Kalau bertanya saja, boleh. Bukan beli. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.